Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rasa Fitri. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu menganalisis novel Istana Kedua karangan Asma Nadia. Nah, di sini saya menggunakan teori psikoanalisis. Nah, teori psikoanalisis itu dikembangkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud itu membagi ada 3 sistem kepribadian. Yang pertama ada ID, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada superego. ID itu merupakan sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Nah, biasanya ID ini itu adalah kepribadian di alam bawah sadar manusia. Yang kedua ada ego. Ego itu merupakan aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan pribadi untuk berhubungan dengan dunia nyata. Jadi, ego ini dia bertugas untuk mengendalikan ID tadi. Yang ketiga ada superego. Superego itu adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan realitik dari ego. Nah, adanya superego ini dia sangat berpengaruh seperti orang tua ya, terus sahabat, teman. Nah, jadi superego ini itu merupakan kata hati yang mengarahkan ID dan juga ego ke arah sesuai dengan norma. Nah, saya mengambil novel yang berjudul Istana Kedua karya Asma Nadia. Itu novel ini dia menceritakan tentang poligami, di mana ada 3 tokoh utama. Yang pertama ada Arini, yang kedua adalah Franz, dan yang ketiga ada Meirus. Nah, Arini dan Franz itu adalah pasangan suami istri, sedangkan Meirus itu merupakan orang ketiga dari hubungan rumah tangga mereka. Nah, jadi dari novel ini itu saya menganalisis dalam pengamatan watak tokoh di dalam novel ini. Nah, jadi dari Sigmund Freud tadi yang telah membagi ada 3 sistem kepribadian. Nah, dari ketiga sistem kepribadian itu tergambar semua dalam watak tokoh utama dalam novel Istana Kedua karya Asma Nadia ini. Nah langsung saja dari hasil analisis yang saya dapat. Yang pertama yaitu mengenai struktur kepribadian watak tokoh utama Arini ya. Nah, Arini ini di dalam novel ini dijelaskan bahwa Arini sebagai sosok penulis. Nah, jadi Arini ini dia menikah dengan Franz itu nyaris sempurna dengan kehadiran 3 orang anak, dan juga Franz itu adalah seorang suami yang baik dan dia sangat mencintai Arini. Nah, sejak gadis, Arini ini merupakan seorang perempuan yang amat sangat mengagungkan keindahan sebuah cinta yang berbingkai dalam bentuk keluarga. Dia itu berkeinginan untuk bertemu dengan seorang pangeran sejati yang akan memberikan kebahagiaan meski disikapi dengan hati-hati. Nah, jadi Arini ini mampu menata hatinya selama itu. Dia mengendalikan naluri dasarnya dalam sebuah konsep sosok laki-laki yang kelak akan membawanya ke dalam kebahagiaan sejati. Nah, jadi di sini Arini dan Franz itu merupakan teman masa kecil ya. Nah, jadi mereka dipertemukan kembali dan mereka tanpa melalui proses pacaran, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Nah, setelah menikah, dalam perjalanan 15 tahun mereka menikah dan telah dikaruniai ada 3 orang anak, Arini harus menerima kenyataan pahit, yaitu Franz tersebut itu menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya.
Jadi sebagai perempuan yang pandai menata dan menguasai kata-kata, sikap, dan hatinya, Arini itu tidak serta-merta melabrak suaminya dan juga istri kedua suaminya itu. Nah, jadi semula Arini ini ingin melabrak Franz, ingin mencaci maki lelaki itu dan juga memukuli, serta bila perlu dia ingin mencaci juga perempuan itu. Tapi ya dia adalah seorang istri yang sejak kecil dia melihat betapa hormatnya ibunya itu kepada bapaknya, dan sikap itu diakui Arini sangat berpengaruh dari cara pandang dia dan juga kakaknya terhadap laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga mereka. Itu ada di halaman 98 di novel ini. Nah, jadi dari cerita itu, dari yang tergambar di sini, bahwa telah dijelaskan Arini itu, konsep penguasaan dari diri Arini itu, dia menembus lapis super ego. Nah, super ego itu telah dijelaskan bahwa super ego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan yang bersifat evaluatif yang menyangkut baik dan buruk. Nah, jadi super ego yang mengendalikan naluri, ID, dan juga ego itu agar sesuai dengan nilai-nilai norma. Nah, super ego ini itu terbentuk salah satunya karena adanya fitur yang paling berpengaruh seperti orang tua. Nah, dari cerita di dalam novel ini telah dijelaskan tadi kenapa si Arini itu tidak mencaci-caci suaminya, karena perbuatannya tersebut itu melihat dari sudut pandang keluarganya, yaitu salah satunya adalah ibunya yang hormat kepada bapaknya. Nah, jadi sudah diketahui bahwa super ego tadi itu adalah fitur yang paling terpengaruh adalah seperti orang tua. Nah, jadi Arini ini dia memiliki struktur kepribadian super ego. Nah, selanjutnya sosok seorang ibu bagi Arini itu adalah sumber ketenangan batin. Nah, jadi saat dia marah, dia mendapati suaminya yang bersikap mesra dengan istri keduanya itu Arini langsung menemui ibunya, dan yang terjadi adalah ibunya itu menyuruh Arini untuk menghadapi kenyataan dan tidak malah lari dari permasalahan itu. Nah, jadi setelah itu Arini itu pergi menemui istri keduanya Franz. Nah, Arini menemui istri kedua Franz itu tidak langsung mencaci maki, tidak langsung memarahi istrinya, malahan dia dapat mengontrol dirinya yang terlatih. Dia mau menunggu dengan tenang dan meminta dengan rasa penuh kesabaran terhadap si Meiros ini. Jadi dari sikap ini kembali tergambar bahwa watak Arini ini tidak begitu saja melampiaskan kemarahannya, keagresivitasnya sebagai wujud sikap dari ID-nya. Arini itu dia dapat mampu mengendalikan dalam tataran yang elegan dan juga sopan. Nah, sikapnya ini itu merupakan hasil dari didikan dan juga kontrol dari nasihat dari ibunya ya. Nah, jadi meskipun ada kenyataan lain yang menyadarkan Arini akan mimpi-mimpi pangerannya, dari sikapnya Franz itu yang lebih memilih Meiros, Arini itu sangat dengan berbesar hati menyadarinya dan menerimanya. Nah, selanjutnya yaitu dengan dalam pekatnya luka, yaitu Arini itu tidak berhenti untuk berlari dan dia terus berusaha menghindar dari luka. Ya, tubuh Arini itu perlahan mengisap anak-anak panah yang menyimpan perih itu semakin dalam hingga menyatu dalam diri. Jadi Arini ini
dia sangat lapang dada menerima kenyataan bahwa suaminya yang telah berpoligami. Nah, sifat Arini ini itu mencerminkan dari sak lapisan superego yang mampu mengatasi ID dan ego-egonya. Jadi Arini ini lebih mengejar hal-hal yang bersifat moral daripada kenyataan pahit bahwa dirinya telah dimadu. Nah, Arini ini menyadari sepenuhnya ada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan juga bimbingan sebagaimana ibunya mendidiknya selama ini. Itu dari struktur watak tokoh utama Arini. Yang kedua yaitu struktur kepribadian watak tokoh utama Andika Prasetyo yang biasa disebut Pras. Jadi pada awalnya Pras ini dia memiliki pandangan yang indah tentang cinta ya. Jangan juga dengan mengenai tentang pernikahan. Nah, jadi hal ini didasari pada sebuah kesadaran bahwa dorongan nafsunya itu hanya akan disalurkan kelak kepada perempuan yang akan menjadi istrinya, yaitu Arini. Nah, jadi Pras ini dia menyikapi egonya dengan cara yang berbeda. Bagi Franz, itu cinta hanya akan berlabuh pada perempuan yang akan menjadi istrinya kelak. Nah, sebagai laki-laki tentu saja ketertarikan itu ada. Tetapi sebelum Franz yakin dia telah siap menikah dengan perempuan pilihannya, rasa ketertarikan itu ia tidak pernah diturutinya. Berapa banyak rumah tangga yang goyah gara-gara sang suami bertemu kembali dengan cinta pertamanya dulu. Perempuannya tidak boleh mengalami itu. Itu dari kata-kata Franz yang terdapat di novel Istana Kedua ini pada halaman 150. Nah, jadi ketika Franz itu bertemu dengan Meirose, itu dia terperangkap oleh Meirose. Meirose telah membuat perangkap yang membuat Franz ini itu tidak berdaya. Jadi ada nilai-nilai yang selama ini dipegang pun akhirnya runtuh dari adanya Meirose ini. Jadi Meirose ini itu merupakan perempuan yang cerdas ya, perempuan yang benar-benar yang yatim piatu yang tidak mempunyai siapa-siapa, yang semakin lama semakin menarik, dan dia setelah menikah dengan Franz, dia telah membuktikan sebagai istri yang baik. Jadi status yang didapatkan setelah satu kesalahan yang mereka buat, itu ketika Franz tidak bisa lagi menolak Meirose, akhirnya Franz ini yang membuat Franz ini merasa dirinya itu jatuh pada jurang kehinaan. Nah, jadi sesudah lelaki itu merasa tak punya pilihan, ia harus meluruskan kekeliruan yang terjadi hingga menjadi sah dan tidak sah, terutama di mata Tuhan. Itu ada pada novel ini pada halaman 238 sampai 239. Nah, dari paparan yang telah saya jelaskan, itu pada awalnya sebelum menikah itu Franz telah membingkai ID ya. ID-nya sejak lahir bahwa dia itu hanya menjatuhkan pada satu pilihan, yaitu istrinya. Nah, itu yang membingkai ID yang berkaitan dengan naluri seksual pada tataran ego dengan menikahi Arini. Nah, jadi Franz itu telah masuk dalam tataran superego. Mengapa? Karena Franz ini dia terbukti dari pernikahan itu telah diawali dengan dijaganya dengan sikap dan moral yang tinggi. Jadi Franz ini yang pertama awal-awalnya menikah dengan Arini itu sangat mengutamakan moral-moral yang tinggi. Namun ketika dia bertemu dengan Meirose yang luar biasa kuat, Franz ini tidak mampu dan bahkan larut dalam ketarikannya dalam tataran ID kembali. Jadi ID dan ego Meirose terus mencengkram Franz sehingga terjatuh dalam tataran ID dan ego kembali. Jadi itu. Yang ketiga yaitu struktur kepribadian watak tokoh utama Meirose. Nah, Meirose
itu di dalam novel ini itu sangat menceritakan dia bahwa dia itu kering akan cinta. Dia orang tuanya telah meninggal dan dia pada saat masih kecil, dan dia tinggal bersama bibinya. Dia dengan bibinya itu diperlakukan layaknya pembantu. Dan dia juga semasa remajanya itu tidak pandai bergaul. Jadi Meiros ini setelah dewasa dia itu setelah bertemu dengan seorang laki-laki yang misterius, yaitu David. Dia mohon maaf, bukan David tapi Ray. Jadi Ray ini merupakan teman sekantornya Meiros yang membuat Meiros jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada saat itu ternyata Ray ini hanya ingin memanfaatkan si Meiros, sehingga Meiros ini hamil anaknya Ray. Nah, setelah itu Meiros ini kembali bangkit atas keterburukan yang telah dia alami dan bertemulah dengan si David. David ini dia seseorang yang ingin menerima Meiros, tetapi ketika David mengetahui bahwa Meiros ini telah menjalin hubungan dengan Ray, David pun akhirnya menjauhi dan juga berusaha menghindar dari Meiros. Nah, jadi David ini meninggalkan dirinya begitu saja. Jadi karena kejadian itu, ketika cinta begitu dalam cintanya kepada David, tetapi David tersebut malah menjatuhkannya, itu Meiros pun merasa dirinya itu tidak seperti hidup ya, ingin mati. Dan dia pun bagaimana cara menutupi kehamilannya, lalu dia mengirimkan email kepada semua orang untuk menawarkan dirinya menjadi seorang istri kedua. Itu terdapat pada halaman 110 sampai 111 pada novel Istana Kedua ini. Itu emailnya mengenai dia itu menawarkan bahwa dirinya mau menjadi istri kedua. Dia mencari seorang suami yang telah beristri. Dia tidak mencari suami yang belum beristri. Nah, jadi tindakan Meiros itu muncul sebagai wujud nalurinya untuk pemeliharaan kelangsungan jenis. Nah, jadi meskipun di luar batas kewajaran dan sebagai reaksi yang sontak diterimanya, Meiros itu hanya mencoba menerima kenyataan bahwa anaknya kelak harus mempunyai status orang tua yang jelas. Nah, inilah sebagai bentuk ego yang diikuti prinsip realitas. Nah, jadi selanjutnya suatu ketika ada balasan simpatik datang dari Lucky Hidayat. Nah, Lucky Hidayat ini itu mau menerima Meiros dan mereka hampir saja mau menggelar pernikahan. Setelah mereka menggelar pernikahan, ternyata si Lucky ini dia lagi-lagi menipu Meiros, sehingga Meiros pun merasa sangat malu dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan mobil. Nah, jadi ada pada halaman 147 itu Meiros berkata, "Hari itu aku yakin aku hanya ingin mati." Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain naluri kehidupan dalam tataran ID, ada juga naluri kematian ya, yaitu naluri yang ditunjukkan kepada penghancuran atau pengerusakan yang telah ada. Nah, naluri inilah yang mendominasi Meiros saat itu. Jadi dia hanya ingin mati untuk melepaskan diri dari segala penderitaannya. Jadi Meiros ini itu berniat untuk mengakhiri hidupnya dalam sebuah kecelakaan mobil yang memang disengajanya. Dan pada saat itu ditolonglah oleh Frans, yaitu suaminya Arini.
Nah, jadi setelah bertemu dengan Franz, perubahan sikap Meirus itu mulai terjadi. Sikap Franz yang tetap sabar dan telaten menemani Meirus itu melewati hari-harinya di rumah sakit itu lambat laun membubuhkan benih cinta Meirus pada bayinya dan juga Franz. Nah, jadi tentu saja pada saat itu Meirus itu mengambil kesempatan kebaikan dari Franz untuk mendapatkan hati Franz dan ingin menjadikan Franz itu sebagai suaminya serta ayah dari anaknya tersebut. Nah, jadi dari perjalanan hidup Meirus itu sebelumnya Meirus itu telah ditemui oleh Arini dan Meirus tersebut itu tidak mau untuk mengakhiri hubungannya dengan Franz. Nah, jadi setelah mereka bertemu, bui-bui cinta yang ditimbulkan dan Meirus menerima Franz bahwa dia adalah seorang ayah dari telah mempunyai anak 3 dan juga mempunyai istri yaitu Arini. Ketika Arini mendatangi rumah Meirus itu untuk mengembalikan suaminya, tetapi Meirus tersebut menolak Arini dengan mentah-mentah. Nah, ID dan egonya itu benar-benar mendominasi. Nah, jadi dari perjalanan hidup Meirus itu tergambar dengan jelas bagaimana ID dan egonya itu begitu menguasainya. Edi yang merupakan watak dasar manusia yang hadir sejak lahir dan berisi sifat-sifat keturunan, naluri seksual dan juga agresif serta ego yang berkembang dari ID itu terlihat dari sikap Meirus terhadap laki-laki. Dimulai dari cintanya pada sosok Ray, terus ternyata dikecewakan oleh Ray. Selanjutnya yaitu David yang dicintainya meskipun selalu menyakiti fisiknya dan juga batinnya. Terus dengan kehadiran Lucky yang memanfaatkan situasi dan juga masalah hidupnya dan akhirnya Lucky pun meninggalkannya. Dan pada akhirnya juga Franz yang menarik simpati dan juga cintanya. Itu perjalanan terakhir inilah yang membuat Meirus itu mengembangkan egonya dan tidak rela melepaskan Franz. Nah, jadi ciri-ciri watak primitif lapis kepribadian Aini itu terlihat dari Meirus ini yang kasar, beringas dan terus dia itu tidak taat norma. Dia tidak taat norma dan juga hukum yang terdapat pada diri Meirus itu. Dia rela disakiti David. Dia juga mau mengirim email dan sanggup tidak sewajarnya dianggap sebagai sewajarnya masyarakat, bahkan tidak mau melepaskan kesenangan yang baru diraihnya, yaitu sosok seorang Franz yang sudah beristri. Jadi sosok Meirus ini itu cenderung berkutat pada lapis kepribadian ID dan ego saja. Jadi Meirus ini tidak ada super egonya. Dan jadi mungkin itu saja. Jadi dapat saya simpulkan berdasarkan analisis psikologis tokoh dalam novel Istana Kedua karya Asmadelia yang menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud, itu didapat bahwa saat dicermati watak tokoh-tokoh utama dalam novel Istana Kedua ini, yaitu ada tokoh Arini, Franz dan juga Meirus, itu ada tergambar struktur kepribadian yang berkaitan dengan ID, ego dan juga superego. Sosok Arini dengan bekal kedewasaan dan juga bimbingan dari ibunya itu mampu menguasai dorongan ID, ego dan juga superegonya. Dia selalu berada di koridor superego, itu untuk Arini. Jadi dengan segala kesabarannya, Arini itu mampu melewati perinya kehidupan dan berhasil melewati ujiannya dan menerima Franz untuk berpoligami.
Nah, sementara itu pada watak Fras itu memiliki sifat yang romantis pada Arini dan sayang kepada 3 anaknya. Nah, kepribadiannya pada awalnya mampu melewati dorongan ID dan ego dalam bingkai superego, namun pada akhirnya Fras dalam lapisan tataran ID dan ego yang lebih dominan. Pada akhirnya kemampuan itu kalah melawan dorongan ID dari Meiros. Nah, jadi watak Fras ini dalam lapisan tataran ID dan ego itu yang lebih dominan itu karena di akhir ceritanya itu Fras lebih mementingkan Meiros daripada Arini. Selanjutnya yaitu Meiros. Meiros itu sebagai istri kedua Frans yang tergambar nyata tentang ID dan ego, cerminan dari watak tokoh Meiros yang berusaha melampiaskan keinginannya meskipun dengan cara-cara di luar norma. Mungkin itu saja pemaparan atau presentasi dari saya mengenai analisis novel Istana Kedua karangan Asma Nadia. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.